Ini hasil kegabutan Hyudoram aja bisa ngancurin satu planet loh. Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0. Channel bakal membahas seputar dunia Ultraman. Di video kali ini kita bakalan bahas Ultraman Trigger episode ke-6 yang udah rilis kemarin seperti biasa di channel Subaraya Official. Sebelumnya admin mau ngingetin, video ini mengandung spoiler, jadi bagi yang belum nonton silahkan nonton dulu di channel Subaraya. Kita hargai Subaraya selaku pembuat Ultraman guys. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Kalau udah, langsung aja kita lanjut ke videonya, let's go. Robot bernama Satan Delos muncul untuk ketiga kalinya di kota. Ultraman Trigger melawannya menggunakan form multi-type. Namun bahkan Circle Arm gak bisa nembus shieldnya Satan Delos. Dengan Zephyrine Kousen, armornya berhasil ditembus, namun langsung meregenerasi lagi, shieldnya langsung tertutup kembali. Setelah diserang, Ultraman Trigger langsung menghilang dan berubah menjadi wujud manusia atau Kengo. Ignis dari kejauhan melihat itu dan teringat masa lalunya. Di sana tampak Hyudoram mengacak-ngacak ingatan masa lalu Ignis, sesuai yang admin pernah prediksikan guys. Satan Delos yang akan menyerang Kengo tiba-tiba mati dan diam di tempat. Matanya yang berwarna merah pun akhirnya padam. Nanti kita tahu nih alasan kenapa dia mati mendadak. Oke, lanjut lagi setelah opening. Di sini ada flashback 3 hari lalu di mana Satan Delos muncul di sebuah kota terpencil. Ultraman Trigger dan Gazelle telah melawannya, namun Trigger Sky-Type dikalahkan dengan mudah. Sekali lagi, hal itu dikarenakan dia tidak bisa menembus shield milik Satan Delos. Kengo datang ke ruang utama Nurse DC dengan tangan yang udah diperban sana sini. Admin heran loh kenapa bisa pada nggak curiga gitu. Yuna dan semuanya khawatir dengan Kengo. Kengo nanya tinggal berapa jam lagi Satan Delos bisa bangkit, dan ternyata sisa 9 jam lagi. Ternyata di sini terkuak alasan kenapa Satan Delos cuma bisa aktif sejam dalam sehari. Hal itu dikarenakan dia butuh mengisi energi yang cukup untuk mempertahankan shieldnya. Jadinya dia cuma aktif dalam 1 jam sehari dan 23 jam lainnya dipakai buat ngisi energi doang guys. Gabut banget nih sehari-harinya. Satan Delos udah 3 kali muncul di bumi dan 3 kali bertemu Satan Delos, Ultraman Trigger selalu dikalahkan. Maruru mengatakan itu adalah Giga Delos yang dimodifikasi jadi jauh lebih kuat. Giga Delos adalah robot penjaga suatu planet yang akhirnya dimodifikasi oleh seorang menjadi lebih kuat. Nah, robot itu oleh Himari disebut sebagai setan 1 jam sehingga diberi nama Satan Delos. Tiba-tiba Ignis datang di kapal Nurse DC. Dia nawarin mau dengerin perkataannya atau enggak karena Ignis ini tahu kelemahannya Satan Delos. Karena Tessin emosian, kepalanya malah kejepit di jurusnya Ignis guys. Jadi dia nggak bisa gerak tuh. Maruru ternyata inget tanda di muka Ignis. Dia adalah makhluk Lysuria, planet yang sudah hancur 100 tahun yang lalu. Maruru heran ternyata masih ada yang selamat dari kehancuran itu. Dan Ignis adalah satu-satunya yang selamat. Hancurnya planet Ignis itu bukan karena Satan Delos, tapi dia mau bantu Gazelle karena dia nggak tahan ngeliat sesuatu yang mau ngancurin planet orang. Soalnya kan dia udah pengalaman pribadi guys. Setelah kaptennya setuju dengan Ignis, Ignis memberitahu kelemahannya Satan Delos. Ternyata bagian armor di dadanya adalah titik lemah. Armor itu yang memancarkan shield kuat itu, jadi mereka harus mencahin shieldnya dulu baru nyerang armornya dengan cara mendekati Satan Delos. Sinar Nurse Cannon bisa menghancurkan shield itu jika dinaikkan outputnya. Dan di sini Ignis yang mau ngedeketin Satan Delos untuk menghancurkan armornya. Seperti admin bilang, Ignis ini kadang baik kadang jahat. Kemungkinan bakal sering bantu Gazelle kalau dia merasa nggak senang sama musuhnya Gazelle. Akito, Tessin, dan Maruru disuruh naikin outputnya serangan Nurse Cannon. Himari disuruh ngejalanin simulasi Guts Falcon. Kengo dan Yuna mengawasi Satan Delos sebelum dia bangkit. Ignis akhirnya ikut sama Kengo dan Yuna. Di sini ada Tessin, Akito, dan Maruru yang lagi naikin output yang admin gak ngerti mereka ngapain tuh. Yang pasti di sini mereka ngomongin kabel warna biru aja. Himari juga mau simulasi pakai Guts Falcon, tapi entah kenapa admin gagal, admin juga bingung. Kengo dan Yuna jaga situasi. Ignis santai-santai aja di situ. Kengo bilang terima kasih ke Ignis udah mau ngebantu, dan di sini Ignis udah tahu kalau Kengo itu adalah Trigger. Ya pasti tau lah waktu di episode 3 dia ngeliat sendiri pas Kengo berubah jadi Ultraman Trigger. Ignis nanya dia dapat kekuatan itu dari mana. Ya pasti sesuai sama episode satunya ya, dia dapat kekuatan itu dari planet Mars.
Kengo minta Ignis buat jangan ngasih tahu ke siapa-siapa. Di sini mereka kelihatan akrab-akrab aja ya. Dalam 10 menit, Satan Delos bakalan bangkit. Nurse Cannon udah siap, Gas Falcon juga udah siap. Operasi penghancuran Satan Delos akan dimulai. Nurse DC di sini lepas landas dan Ignis sudah siap di posisinya buat masuk ke armor Satan Delos. Satan Delos bakal bangkit dalam 60 detik. Nurse DC langsung nembakin Nurse Cannon dengan kekuatan maksimal. Di sini saking tingginya output serangan sampai-sampai Nurse DC kayak rusak gitu guys, kayak konslet. Iyalah dari 80% sampai 200% coba dari kekuatan maksimalnya. Setelah Nurse Cannon berhasil merusak shield Satan Delos, Himari langsung pakai Gas Falcon mengarah ke armor Satan Delos. Ternyata Ignis sudah siap-siap di pesawat sambil bawa. Ignis terjun dan menaruh itu di armor Satan Delos dan akhirnya armor itu meledak. Shield Satan Delos akhirnya juga rusak. Saat Nurse DC mau ngabisin Satan Delos, tiba-tiba ada serangan dari Hyudoram. Ternyata ini adalah rencananya Hyudoram. Satan Delos juga bakalan bangkit. Akhirnya Kengo berubah jadi Ultraman Trigger buat yang keempat kalinya ketemu Satan Delos. Apa kali ini dia bakal berhasil? Trigger melawan Hyudoram dan masih pakai form multi-type. Di sini masih seimbang banget ya. Gas Falcon dan Yuna nembakin Satan Delos. Lanjut lagi ada pertarungan Hyudoram dan Trigger. Di sini Hyudoram bilang kalau gerakan Trigger itu udah lebih bagus atau lebih halus lah dari pertempuran sebelumnya. Yang dimana di situ Trigger benar-benar kalah telak di episode ketiga kan. Terus katanya kenapa dia memakai kekuatannya untuk melindungi manusia. Dan katanya dulu dia juga jauh lebih elegan dan bisa dibilang ya lebih keren lah. Maksudnya dulu tuh Trigger ini jauh lebih kuat di pihak kegelapan. Semua potensinya tuh keluar. Sekarang kekuatannya jadi ketahan sama kebaikannya. Kengo tiba-tiba keinget masa lalunya pas dia ketemu Dark Giant di dalam mimpi. Hyudoram teleportasi ke arah Yuna. Saat mau nembak, tiba-tiba Yuzare keluar dan menggunakan penghalangnya untuk melindungi Yuna. Akhirnya Yuna selamat dari tembakan itu dan Hyudoram bilang kalau Yuzare bentar lagi mendekati kebangkitannya. Trigger langsung berubah jadi Sky Type yang merupakan form andalannya Trigger. Di sini Trigger benar-benar nunjukin kecepatannya dengan serangan tanpa henti. Bahkan Hyudoram aja nggak bisa nandinginya guys. Di sini akhirnya kelihatan kalau Sky Type itu emang dikhususkan untuk kecepatan. Setelah Trigger pegel nge-spam pedang Hyudoram, Trigger merubah circle arm-nya ke bentuk Sky Arrow dan menebas Hyudoram. Akibat dari serangan Sky Arrow, Satan Delos juga kakinya kena stun dan akhirnya Satan Delos langsung dihabisi sama Gas Falcon dan Nurse DC. Nah di sini nih baru kelihatan banget kerjasama tim tempur dan gak terkesan useless gitu. God Select ini berguna banget guys. Soalnya markas utama mereka kan juga bisa jadi alat tempur. Satan Delos akhirnya hancur. Hyudoram langsung diserang dengan Runbolt Beam dan akhirnya Hyudoram juga meledak. Berarti ini pertama kalinya Trigger ngalahin Hyudoram. Kan di episode ketiga masih Hyudoramnya diculik sama Dark Giant lain kan. Trigger dan God Select berhasil memenangkan pertarungan. Ignis ngeliatin dari jauh. Setelah itu God Select atas nama kemanusiaan berterima kasih kepada Ignis. Kaptennya bilang kita bakal menghargainya kalau Ignis ini pakai pengetahuannya buat melindungi umat manusia. Tapi Ignis ini nolak dan di sini berarti prediksi admin benar lagi. Ignis ini bakal bantuin kalau dia merasa diuntungkan atau dia emang gak senang aja sama musuh yang dilawan Trigger. Ignis bilang dia bakal netep di bumi sementara. Ignis pamit dan langsung kabur gitu aja, langsung hilang tuh. Pas udah malam, Ignis natap bulan dan dia keinget masa lalunya. Di situ ada Hyudoram yang ada di planetnya Ignis. Di sini keadaan planetnya udah hancur dan tersisa Ignis ya. Ignis merasa nggak berguna dan Hyudoram pergi. Ignis merasa kekuatannya belum cukup buat melawan Hyudoram. Tapi di sini Ignis bilang, tapi dengan kekuatan itu, yang dimaksud pasti dengan kekuatannya Trigger. Mungkin dia bisa ngelawan dan balas dendam ke Hyudoram dengan kekuatan itu. Dan ini bakal jadi alasan Ignis bakal berubah jadi Dark Trigger atau mungkin Evil Trigger. Dan akhirnya episode ini ditutup dengan Kengo yang nyiramin bunga kesayangannya dan abis. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang Ultraman Trigger episode ke-6 ini? Tulis aja pendapat kalian di bawah ya. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Follow juga Instagram @sejarah_semesta_. Next mau konten apa lagi? Komen aja di bawah. Oke guys, see you next video.